Kamu pernah gak sih kebayang kerja di pabrik gula yang harusnya cuma bising, panas, dan juga penuh uap? Tapi tiba-tiba berubah jadi tempat yang bikin kamu gak bisa lagi bedain mana pekerja beneran, mana yang cuma ikut kerja. Dan bayangin ya, setiap malam ada suara mesin tua dari gedung penggilingan lama. Padahal mesin itu udah mati sejak 1998. Hari ini aku mau ceritain pengalaman seseorang operator yang bernama Hardy. Seorang operator mesin yang ngirim email ke Kerok. Dan apa yang dia alamin di pabrik gula itu, sumpah ya guys ya, kalau kamu yang ngalamin, kamu langsung resign besok paginya. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epic horror, kamu, aku, kita. Bareng aku, Refty Betrisva. Dan hari ini aku akan ceritain pengalaman yang dikirimkan oleh seorang penonton setia Kerok yang bernama Hardy. Ia adalah seorang operator mesin yang bekerja di salah satu pabrik gula yang sudah tua ya guys ya, di Jawa Timur. Kejadiannya ini dialamin 2021, baru banget ya setelah pandemi COVID, dan setelah itu pabrik itu mulai beroperasi lagi setelah lama banget vakum. Dan banyak area yang sebelumnya nggak pernah disentuh bertahun-tahun tiba-tiba harus dibuka dan digunain lagi. Hardy bilang, ada satu gedung yang paling gak mau dia datangin. Gedung penggilingan lama. Tempat di mana dulunya pernah ada kecelakaan fatal pekerja. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke ceritanya. Let's go! Hardy mulai ceritanya dengan satu kalimat guys. Mbak Refty, saya itu orangnya nggak penakut, tapi gedung itu bikin saya nggak bisa tidur ya guys, sampai sekarang. Pabrik gula tempat Hardy kerja itu berdiri sejak zaman Belanda. Banyak bangunan yang udah dimakan usia. Jendelanya bolong, rangka atapnya karatan, lantainya lembab, kayak mau ambruk bisa kapan aja gitu. Tapi bagian yang paling ngegas atau yang paling nakutin adalah gedung penggilingan lama. Bangunan yang udah nggak dipakai lagi sejak akhir 90-an karena pernah ada kecelakaan. Konon seorang pekerja senior kehisap mesin penggiling tebu waktu shift malam. Tubuhnya ya sudah ke mesin raksasa itu, dan sampai sekarang sebagian mesin-mesin itu masih ada bercak warna kecoklatan yang nggak bisa hilang-hilang meski udah dicat berulang-ulang kali. Tahun 2021 setelah pandemi, pabrik mulai jalan lagi. Hardy dan juga tim maintenance ditugaskan untuk ngecek semua mesin dan juga aliran listrik, termasuk gedung lama itu guys. Waktu masuk pertama kali Hardy cerita, rasanya kayak ada banyak mata yang ngikutin, lantainya itu becek, bau karat dan bekas molase yang menyengat. Di beberapa titik, uap air turun dari langit-langit kayak gedung itu bernafas sendirian. Masalahnya, Hardy harus naik ke lantai 2 untuk ngecek kabel utama. Tangga besinya udah tua, bunyinya tuh klik-klik tiap diinjak. Saat dia naik, dia dengar suara tak di lantai atas. Nah awalnya Hardy mikir itu tuh suara tikus, tapi ritmenya terlalu rapi, kayak langkah kaki guys. Waktu dia sampai di atas, dia lihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong. Posisi berdirinya miring guys, kayak bahunya gak simetri gitu. Hardy nyapa, "Pak, mau turun pak?" Bayangan itu diam. Waktu Hardy nyalain senter HP, bayangan itu hilang. Suara tak masih ada. Tapi sekarang dari balik Hardy guys, padahal di belakangnya cuma ada tangga besi. Hardy buru-buru turun. Tapi sebelum dia turun sepenuhnya, dia kayak denger bisikan. Mesin masih jalan. Mesin itu masih jalan. Dan sejak hari itu Hardy yakin guys, ada sesuatu di gedung itu yang belum selesai. 3 hari setelah kejadian itu, Hardy dapat shift malam guys. Shift yang paling dia benci.
Karena apa? Karena ada suara-suara aneh yang biasanya muncul setelah jam 11 malam. Yes, saat itu jam 23.40. Hardi itu lagi duduk di pos sambil cek monitor suhu mesin. Tiba-tiba ada sesuatu. Ada suara yang sangat familiar tapi rasanya tuh gak masuk akal. Ketak, tak, tak, tak. Itu suara mesin penggilingan tebu lama, guys. Mesin yang udah mandul alias udah nggak bisa nyala lagi karena udah dicabut komponennya sejak tahun 1998. Awalnya Hardi mikir itu cuma halusinasi, tapi operator lain juga celingukan, guys. Mas, Mbak, suara mesin tua kedengeran gak sih? Hardi langsung merinding. Dia tahu suara berasal dari gedung itu yang jaraknya sekitar 200 meter dari pos. Supervisor nyuruh Hardi untuk ngecek karena Hardi lah yang paling familiar sama area itu. Pak, jangan saya, gedung itu kan udah mati. Tetap dicek, barangkali ada binatang yang menyangkut. Dengan setengah nafas, Hardi jalan sendirian ya ke gedung itu. Semakin dekat, suara mesin itu makin jelas. Berkrek. Suara roller baja sedang menggiling tebu. Tapi waktu Hardi buka pintu geser yang berat itu, sunyi, guys. Gedungnya gelap, kosong, dingin. Dia maju pelan, bau uap karat menusuk hidung. Semakin masuk, Hardi merasa kayak ada getaran halus dari lantai. Seperti mesin di bawah kaki lagi hidup, guys. Hardi nyorot ke mesin yang dulu memakan korban itu. Mesinnya diam, tapi rollernya basah kayak ada sesuatu yang baru lewat barusan. Hardi makin panik, tapi dia mundur dan tiba-tiba dengar suara dari balik mesin. Tolong matiin. Suaranya serak, nyeret kayak seseorang ngomong sambil kehabisan nafas. Hardi lari, gak peduli lagi sama protokol, gak peduli lagi sama laporan. Dia cuma mau keluar, tapi baru 2 langkah ada sesuatu jatuh dari lantai 2. Duk, suara berat seperti tubuh manusia jatuh berguling di tangga besi. Dan Hardi nengok pelan dan dia lihat seseorang merangkak turun dari tangga, kakinya patah ke samping, wajahnya remuk dan kulitnya sobek seperti terseret dengan mesin. Hardi menjerit, makhluk itu nunjuk Hardi sambil ngomong terbata. Gantian. Hardi langsung kabur keluar gedung secepat mungkin, guys. Setelah kejadian malam itu, Hardi minta pindah shift, tapi supervisor masih butuh orang di shift malam. Jadi Hardi tetap dijadwalkan 2 kali seminggu. Dan setiap shift malam selalu ada gangguan, guys. Kadang Hardi lihat bayangan orang berdiri di luar gedung tua itu. Kadang ada suara langkah kaki mengelilingi pabrik. Kadang ada suara metal diseret. Padahal semua alat-alat berat dipaus selama malam hari, guys. Sampai suatu malam Hardi dipanggil teknisi listrik. Listrik di gedung lama nyala sendiri nih barusan. Padahal panelnya udah mati. Hardi pucat dong ya. Dia tahu itu bukanlah error. Bersama teknisi, Hardi masuk ke gedung itu lagi. Tapi malam itu beda, guys. Ada bau menyengat seperti daging terbakar. Teknisi nyorot ke panel. Semua MCB turun, artinya nggak mungkin ada listrik nyala. Tiba-tiba dari balik mesin tua itu terdengar suara gesekan keras, guys. Seperti logam panas yang digerinda. Lalu ada suara jeritan yang bukan suara manusia normal, guys. Teknisi langsung mundur, tapi Hardi malah bengong. Karena di antara asap tipis yang muncul perlahan, ada sosok laki-laki tua berhelm proyek, pakai seragam pabrik model lama, tapi tubuhnya sobek-sobek. Dia berdiri sambil memegangi pinggang yang kayak habis digiling, guys. Dia lihat Hardi tepat menatap lama. Semua mesin harus berhenti, katanya serak. Hardi nggak paham, tapi teknisi narik tangannya. Mereka lari keluar. Begitu mereka keluar gedung, lampu seluruh pabrik berkedip. Supervisor teriak dari jauh, Hardi lari. Karena dari balik gedung terdengar suara mesin naik RPM. Padahal semua mesin di gedung lama sudah dicabut mesinnya. Sudah tidak tersisa apapun lagi di sana. Hardi yakin malam itu bukan mesin yang nyala ya, tapi arwah yang dulu mati tergilas sedang mengulang kejadian kematiannya.
Seminggu kemudian, Hardy memutuskan cerita ke salah satu mandor paling senior. Mandor itu cuma menghela nafas panjang. "Hard, kamu tahu kenapa kamu yang diganggu? Karena kamu adalah orang terakhir yang sentuh mesin itu sebelum pandemi." Hardy kaget. Iya, dia pernah diperintah ngecek struktur mesin tahun 2019 sebelum pandemi. Dia sempat bersihin selar roller, dan waktu itu jarinya sempat kegores besi berkarat sampai berdarah. Mesin itu suka ngikutin orang yang pernah kasih darah, kata mandor. Itu sudah kejadian sejak dulu. Mandor cerita kalau sejak era ayahnya kerja di sana, mesin penggiling itu dikenal sebagai mesin pemanggil. Kalau ada kecelakaan fatal, mesin itu selalu bikin pekerja lain seolah tertarik datang ke gedung itu saat malam hari. Arwah yang dulu mati di sana butuh teman, guys. Dia kerja terus, dia nunggu operator baru buat shift berikutnya. Mandor berhenti sebentar lalu dia bilang, "Dan kamu, Hard, dia lihat kamu sebagai penerusnya." Hardy langsung sakit ya kepalanya ya. Malam itu dia mimpi buruk. Dia berdiri di samping mesin tua, pakai seragam operator lama, sementara sosok tanpa wajah memberi isyarat agar Hardy menarik tuas mesin. Hardy bangun sambil teriak, guys. Besoknya dia langsung ngajuin resign ke supervisornya. Dan supervisor sempat protes, tapi Hardy bilang dia udah nggak sanggup lagi untuk kerja di sana, guys. Dan anehnya, saat hari terakhir Hardy di pabrik itu, gedung lama itu tiba-tiba mengeluarkan bunyi keras seperti mesin yang meledak. Tapi ketika dicek, gedung itu kosong, nggak ada apapun, hanya ada satu hal aneh. Roller mesin penuh dengan bekas goresan baru, seolah ada seseorang yang berusaha keluar dari dalamnya. Yes guys, itu tadi cerita dari Hardy ya, yang bekerja di sebuah pabrik tua yang udah beroperasi lama tapi berhenti di 90-an dan kemudian mulai beroperasi lagi setelah COVID gitu ya. Nah, kisah Hardy tadi tentang pabrik gula yang seharusnya sudah mati tapi masih bekerja untuk mereka yang nggak pernah benar-benar pulang. Gile ya. Kadang-kadang tempat kerja yang kita pikir cuma untuk lembur dan juga shift malam ternyata punya dunia lain yang ikut beroperasi. Buat kamu yang kerja di pabrik, tempat yang tua, atau kerja di shift malam hari, hati-hati ya guys ya. Kadang kamu tuh gak sendirian, meski kamu pikir kamu cuma kerja lembur malam itu sendirian. So thank you buat kalian yang udah nontonin Kerok episode ini sampai selesai. Terima kasih ya udah nemenin aku, udah nonton, udah nulis cerita kalian, dan juga udah merinding bareng-bareng aku. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share yang kamu punya cerita-cerita horor kalian itu ke kami, ke email kerok053@gmail.com, dan boleh juga untuk tulis-tulis di kolom komentar kisah-kisah horor kalian apa aja, biar nanti siapa tahu bisa aku bacain ya cerita kalian di next episode. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita horor waktu aku upload dan bisa langsung kalian tonton. Sampai jumpa ya di next Kerok, kisah epic horor kamu, aku, kita, bareng aku Resti Triswa, dan aku pamit, see you, bye-bye.